pemimpin kita itu bukan orang, tapi sistem aturan. Nah gitu. Apakah sampai sekarang sudah terwujud? Ya menurut saya belum. Seharusnya lembaga-lembaga ini bisa dibuat tetap Check and independen. balance. Untuk check and balance. Jangan dikangkangi dan kungkungi. Iya. Karena itu naluri politik aja itu ingin menguasai semua. Jadi maksud saya kekuasaan kehakiman itu harus tercermin di kebebasan hakim. Maka irah-irahnya demi ketuhanan, ya kan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Tapi setelah 81 tahun merdeka sebagai bangsa, seberapa merdeka hukum kita dari kepentingan dan kekuasaan? Dan seberapa kuat konstitusi menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas? Kasih Paham edisi kali ini menghadirkan pakar hukum tata negara yang juga Ketua MK 2003-2008 dan juga Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Selamat malam Pak Jimli. Pak Jimli apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih loh Pak Jimli sudah menyempatkan waktu datang ke studio kami malam hari ini. Pak Jimli, kita baru saja merayakan 81 tahun merdeka. Tetapi menurut Pak Jimli, sudah merdekakah kita secara hukum? Ya Alhamdulillah kita kan sudah 81 tahun formal kita sudah merdeka. Jadi kita merdeka berdaulat gitu kan. Secara hukum kita diakui seluruh dunia. Itu secara formal, secara hukum ya begitu. Tapi kalau dikaitkan sudah merdeka nggak di semua bidang, ya ini satu persatu kita lihat secara ekonomi bagaimana, secara politik bagaimana, dalam konstelasi dunia bagaimana. Nah, itu tergantung dari aspek apa. Oke, kalau secara hukum menurut Pak Jimli bagaimana cara menguji kualitas kemerdekaan kita? Apakah dari sisi kualitas konstitusinya atau dari seberapa merdeka pelaksanaan hukum itu bisa bebas dari kekuasaan? Kalau merdeka dalam pengertian negara berdaulat antar negara, kita sudah merdeka. Secara hukum kita negara merdeka. Tapi kalau bicara hukum yang internal, itu lain lagi. Iya. Jadi kan superinti, ya, kedaulatan negara secara formal kita udah merdeka. Tapi kedaulatan hukum bagaimana? Karena di pasal 1 ayat 3 negara kita adalah negara hukum. Nah, kan gitu. Apakah hukum sudah demikian merdeka? Sebab di Undang-Undang Dasar itu disebut di penjelasan dan di perdebatan waktu di BPUPKI pun disebut Indonesia itu Rechtsstaat, bukan Machtstaat. Kalau Machtstaat itu artinya negara kekuasaan yang ditentukan oleh politik, ya kan? Tapi kalau Rechtsstaat, itu supremasi hukum yang menentukan, the rule of law, not of man. Tapi kalau Machtstaat, the rule by law, atau the rule of man by using law. Nah itu tidak diidealkan dalam konstitusi kita. Yang diidealkan adalah Rechtsstaat. The rule of law, not of man. Pemimpin kita itu bukan orang, tapi sistem aturan. Nah gitu. Apakah sampai sekarang sudah terwujud? Ya menurut saya belum. Karena salah satu problem yang kita hadapi sebagai bangsa sudah 81 ini, untuk menerapkan prinsip the rule of law itu ada kendala budaya feodal. Kita ini masih feodal, maka tergantung figur pemimpin gitu loh. Jadi kenapa ya kita masih feodal ya Pak Jimli? Karena budaya kita memang kerajaan. Sebelum Indonesia merdeka, struktur politik seluruh Nusantara kan kerajaan semua. Iya. Bahkan satu di antara pasal Undang-Undang Dasar yang tidak diputuskan secara musyawarah, secara aklamasi, itu pasal mengenai republik. Yang lain itu semuanya pakai aklamasi.
Kecuali waktu mau menentukan republik atau bukan. Ada 9 orang yang ngotot tidak mau republik. Nah, maka Rajiman ya sebagai ketua BPUPKI, ya sudah kalau gitu kita stem itu maksudnya diputing. Maka itu pasal diputing. Nah, waktu diputing yang menghendaki republik 55 orang. Yang menginginkan kerajaan atau kesultanan, itu ada 6 orang. 1 orang sedang tidak hadir, ya kan? Semula 9 orang nih. 1 tidak hadir, 2 orang menghendaki lain-lain. Salah satunya ya imamah. 1 lagi ya jumhuriyah. Waktu ditanya ini kiai, maksud Bapak apa itu jumhuriyah? Ya pokoknya saya nggak mau kerajaan. Ya, maksudnya republik dong. Itu kan cuma bahasa Arab. Dengan kata lain, yang menghendaki republik itu 56. Tapi ada 6 orang ngotot banget nggak mau. Terpaksa diputing. Nah, tetapi seandainya sebelum diputus dibikin referendum dulu, tanya kepada seluruh rakyat mau kesultanan atau kerajaan atau republik, niscaya yang menang itu kerajaan. Karena kesadaran kognitif rakyat Indonesia nggak tahu tuh republik itu apaan, bahasa Jawanya nggak ada, bahasa Sunda nggak ada. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaan, lo udah tahu semua. Okay. Nah, itu gambaran bahwa budaya politik itu budaya kerajaan. Nah, sekarang sesudah 81 tahun itu belum mengalami modernisasi budaya berubah. Politik. Makin jadi sekarang, maka semua partai jadi dinasti. Iya. Ketika dinasti politik bersama dengan dinasti bisnis gabung jadi satu, aduh repot kita menerapkan prinsip rule of law, not of man. Bagaimana menjelaskannya Pak Jimli? Jadi di atas kertas kita pengennya menjadi republik, kita pengennya demokrasi, negara hukum, tetapi kemudian kita menyebut kita seperti itu, tapi hari-harinya kita tidak seperti itu. Iya, sekarang yang berkuasa itu politik. Dan politik ditopang oleh ekonomi. Iya. Dulu ekonomi di belakang layar, sekarang ekonomi sama-sama di depan layar bersama politik. Sehingga yang menentukan itu kita ini negara politik dan negara ekonomi. Negara hukum itu jadi nomor 3. Padahal harusnya ekonomi itu hanya memperhitungkan. Politik yang ngambil keputusan, tapi yang menentukan adalah hukum. Itu yang ideal. Okay. Nah, cuma ya kita harus sabar-sabar ini. Kita membangun sistem demokrasi, membangun sistem negara hukum. Secara kuantitatif kita demokrasi ketiga terbesar, ya kan? Bahkan menurut saya nomor 1 dari segi jumlah pemilih presidennya kita paling banyak. Tapi realitasnya ranking kualitas demokrasi kita nomor 59 tahun kemarin. Ranking negara hukum rule of law nomor 64, lebih jelek lagi. Jadi kuantitasnya kita negara besar. Kalau sesuai dengan jumlah penduduk kita kan mesti nomor 4. Iya. Ya kan? Kalau RRC dihitung sebagai negara hukum juga kita nomor 4. Kalau RRC tidak dihitung sebagai negara demokrasi, para ahli menyebut kita nomor 3 demokrasi kuantitatif. Tapi kualitatif demokrasi 59, rule of law 64. Artinya masih jauh perjuangan yang harus kita lakukan. Oke, kalau kita menempatkan hukum di, kalau Pak Jimli tadi mengatakan di urutan nomor 3, prioritas nomor 3, apa akibatnya? Apa dampaknya? Ya, dampaknya kita tidak bisa membangun ya kualitas negara hukum yang dicita-citakan. The founding leaders itu eksplisit kok, Rechtsstaat bukan Machtstaat. Nah, itu istilah Jerman. Itu dirumuskan di penjelasan Undang-Undang Dasar. Tuh, tapi cita-cita. Bisa ya negara berjalan seperti itu? Ya nyatanya udah 81 tahun. Iya, tapi dengan kualitas yang memang harus kita terima di 56 dan 64 itu, 59 dan 64 itu ya Pak. Ya, tugas kepemimpinan penerus yang sekarang ya harus menyadari
bagaimana meningkatkan kualitas negara hukum kita. Oke, nanti kita bicara soal bagaimana PR-PR besarnya. Tapi Ya. saya ingin memberi catatan lagi untuk 28 tahun reformasi, Pak Jimli. Kalau Anda menilai perjalanan reformasi hukum dan ketatanegaraan kita, kan karena kita sudah 28 tahun reformasi dan sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan selama 28 tahun itu. Apa kira-kira keberhasilan yang mungkin bisa kita apresiasi dan apa kegagalan-kegagalan di dalam perjalanannya? Ya banyak sekali. Jadi setiap zaman punya masalahnya sendiri-sendiri. Kalau kita mau berpikir realistis, setiap zaman itu ada perbaikan, transformasi terus-menerus. Tapi menghadapi tantangan baru ya kita harus perbaiki. Jadi jangan menganggap ini lebih jelek atau apa. Pasti ada perbaikan-perbaikan dan banyak. Undang-undang dasar kita, produk proklamasi itu kan berisi 71 butir ketentuan. Ya. Membuat Undang-Undang Dasar 45 konstitusi yang paling ringkes di seluruh dunia. Banding terbalik dengan India, 444 pasal, jadi tebal banget. Nah kita ini paling ringkas. Maka mana yang konstitusional, mana yang tidak, tergantung siapa penguasanya. Nah sesudah kita reformasi, kita perbaiki lebih jelas. Maka jumlah ketentuan sesudah reformasi perubahan 1, 2, 3, 4 menjadi 199 butir ketentuan. Yang asli tahun 45 tinggal 25 ketentuan. Selebihnya itu baru semua. Maka pada tahun 2002 saya bilang, oh ini Undang-Undang Dasar 2002 ini. Gitu. Nah, jadi bagi orang yang tidak puas dengan oh ini pengkhianat semua ini, tapi kan nggak boleh begitu. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kan banyak sekali tokoh-tokoh senior ya kan menyalahkan perubahan konstitusi. Semua yang mengecewakan zaman sekarang, oh ini gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Ya saya bilang kalau begitu tsunami terjadi di Aceh juga gara-gara perubahan Undang-Undang Dasar aja, nggak boleh begitu. Jadi kualitas ya sistem konstitusional kita jauh sudah mengalami perbaikan, termasuk misalnya pasal HAM, hak asasi manusia. Semua instrumen internasional kita adopsi menjadi pasal 28A sampai J. Dan membuat Undang-Undang Dasar kita salah satu konstitusi paling modern dunia karena mengadopsi itu. Dan di samping itu banyak lagi yang lain. Kayak misalnya didirikannya MK. Jadi konstitusi itu harus dijalankan dengan kontrol pengadilan. Jadi kalau ada undang-undang dibuat atas nama kesepakatan politik eksekutif legislatif bertentangan dengan kesepakatan tertinggi Undang-Undang Dasar, 9 hakim disediakan untuk membatalkannya. Nah, ini kan check and balance. Jadi banyak hal yang baik. Nah, jadi kita tidak usah berkeluh kesah semua hal, ya, menyalahkan konstitusi. Yang penting setelah dievaluasi 28 tahun, ada nggak yang perlu ada perbaikan lagi? Menurut saya ada. Daripada kita balik ke belakang, mending kita maju ke depan. Caranya apa? Itu saya udah bikin buku menuju perubahan kelima Undang-Undang Dasar. Gitu. Kalau dari buku itu mungkin bisa disederhanakan Pak Jimli, apa kira-kira mungkin 3 terbesar lah yang paling mendesak untuk segera dilakukan perubahan? Ya banyak. Yang non politik ya, yang paling gampang itu. Pasal 33 ayat 3 tambah kata udara. Yang tadi kita bicarakan sebelum mulai ya. Jadi ini jadi penting karena hubungannya dengan situasi geopolitik saat ini. Geopolitik dan geoekonomi karena di zaman sekarang kehidupan manusia itu di udara. Tiap hari kita pegang HP, itu kan permainan di udara. Maka kita tidak bisa tidak blue economy, bukan hanya laut tapi juga di udara. Blue politik, ini juga menjadi kebijakan yang diprioritaskan. Maka konstitusi kita harus tambah itu. Udara. Saya rasa mudah itu disepakati. Tapi bukan cuma itu. Banyak lagi yang lain. Struktur parlemen. Satu-satunya negara di dunia yang lembaga parlemennya 3 itu cuma kita. Yang ada di dunia itu kalau nggak monokameral 1 lembaga parlemen atau bikameral 2, kita trikameral. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah ini harus dievaluasi. Apa kebanyakan apa gunanya ini ya gitu loh.
ya kan? Iya. Sebab kalau enggak ini ngabis-ngabisin energi politik kita. Nah, belum lagi yang lain misalnya apa? Dulu kita itu meninggalkan utusan golongan. Iya. Dulu di MPR itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat, ada utusan golongan, ada perwakilan daerah atau utusan daerah, ada perwakilan politik. Tapi begitu reformasi dibuang ini satu, tinggal dua, perwakilan politik DPR, perwakilan daerah di DPD. Utusan golongan nggak ada. Padahal di DPD pun banyak orang partainya, ex partai. Jadi orang-orang yang non partai politik sekarang ini tidak tersalur aspirasinya. Nah, padahal dulu the founding leaders itu dengan segala hasil musyawarah, melihat praktek di seluruh dunia, mereka menangkap untuk Indonesia yang terlalu beraneka ragam, sistem perwakilan dan permusyawaratan rakyatnya harus 3. Oke. Jangan hanya partai politik, jangan hanya daerah, tapi juga ada utusan golongan, karena golongan kita banyak sekali. Iya. Jadi di satu sisi sebenarnya ada yang harus disederhanakan dan diringkaskan, di sisi lain ada yang di masa lalu dihilangkan harus ada lagi gitu ya Pak Jimli. Oke. Nah yang lain misalnya GBHN. Nah sekarang idenya itu jadi PPHN, ya boleh aja soal istilah ya. Walaupun GBHN itu kenapa itu penting Pak Jimli? Penting supaya program nasional kita itu terencana, terkunci antar pimpinan begitu, terkunci antar presiden atau antar presiden dan antar golongan dan antar partai. Jadi ada kesepakatan mengenai program jangka panjang. Iya. Nah, udah disepakati itu di MPR udah 3 periode. Tapi belum juga karena ini kan sebenarnya tadi Pak Jimli mengatakan ini yang mudah-mudah ya Pak Jimli. Yang mudah-mudah. Tapi yang kemudian mudah aja tidak dilakukan. Yang apa? Bukan prioritaskah? Tidak mendesakkah? Tidak ada keuntungannya untuk partai politik atau suasana politiknya sekarang kurang partisipatif. Oke. Terlalu dominan pengaruh top down gitu loh. Jadi semua nunggu arahan, kan susah kalau begitu. Padahal selama 28 tahun reformasi ini kita pernah ya merasakan situasi yang check and balance-nya jalan Pak Jimli. Bukankah kita pernah merasakan masa selama seperti itu? Selama 28 tahun kan walaupun bagi politisi agak ribet gitu kan. Iya. Misalnya orang di Senayan ada undang-undang yang sudah disepakati, 9 orang hakim MK membatalkannya. Marah-marah dia. Iya. Ini orang 9 ini enak aja. Kami kan dipilih oleh rakyat 575 jumlahnya. Kok enak aja dia? Bukan cuma 9, 5 orang cukup membatalkan undang-undang. Nah itu check and balance. Gitu loh. Nah begitu juga peradilan. Peradilan itu jangan dipengaruhi oleh politik. Gitu loh. Dan sekarang banyak lembaga independen. Kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi ada sekelompok lembaga baru sesudah reformasi itu cabang campuran yang tidak bisa masuk ke 3 itu. Tidak masuk 3, tapi dia campuran misalnya KPU, ya kan? Atau Bank Sentral BI, dia diberi kewenangan regulatori, dia ngatur sendiri kayak legislatif, dia juga diberi kewenangan administrasi, governing dia monetary, ya kan? Jadi dia campuran. Nah, KPU juga begitu, dia ngurusi regulasinya, dia menyelenggarakan, gitu kan? Jadi ini campuran. Nah, lembaga campuran ini diidealkan independen. Tapi sekarang sesudah ya paling enggak 20 tahun atau 15 tahun para politisi mulai, waduh ini lembaga-lembaga harus dikendalikan. Maka sekarang ini hampir semua lembaga itu ada kemasukan orang-orang partai semua. Gitu loh, termasuk DBI. Iya. Makanya kemarin ya di sedikit ngeper dia. OJK juga begitu, mundurkan diri, gitu kan. Nah, di lembaga-lembaga yang independen, misal terakhir saya kan diminta. Dan seharusnya lembaga-lembaga ini bisa dibuat tetap check independen. And balance. Untuk check and balance. Jangan dikangkangi dan kungkungi. Iya. Karena itu naluri politik aja itu ingin menguasai semua gitu. Oke. Sedikit saya mengutip ini kutipan Pak Jimli juga yang mengatakan bahwa independensi peradilan menjadi kata kunci menghadapi dinamika politik yang apalagi sekarang partainya tidak ada yang mengimbangi. Maka kebenaran hanya diputuskan di antara mayoritas keadilan. Siapa yang banyak dia yang menentukan. Ini kata-kata Pak Jimli dan memang sejalan dengan apa yang tadi Pak Jimli katakan. Mungkin pertanyaannya terakhir sebelum kita jeda lagi
jeda dulu ya Pak Jimli. Bisakah sebuah demokrasi itu sehat tanpa oposisi yang kuat? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi sekarang kita sebenarnya nggak sehat. Prinsip modern tentang demokrasi itu harus diimbangi oleh check and balance antar cabang kekuasaan, ya kan? Tapi kalau ini pun tidak, itu antara ada kuadrupolitika, mikro dan makro. Dalam arti mikro tadi eksekutif, legislatif, yudikatif dan cabang campuran. Tapi dalam arti makro, state, civil society, korporasi bisnis, and the media. Nah ini harus saling check and balance. Jadi negara jangan hegemonik. Semua bisnis mau dikangkangi, civil society mau dikangkangi, media juga mesti diatur-atur. Jangan begitu. Biar aja masing-masing berperan walaupun agak ribet bagi penguasa. Tapi itulah permainan kehidupan dan dampaknya membuat demokrasi dan negara hukum berkualitas. Itu justru lebih sehat ya. Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Air kan banyak di mana-mana. Kok usah bisa habis, Bu? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Pak Jimli, bertepatan dengan ulang tahun ke-70 bulan April ya Pak ya? Bulan April. Tahun saya. Iya, ulang tahun Pak Jimli yang ke-70 bulan April lalu. MK meluncurkan buku Kemerdekaan Kekuasaan Hakim. Buku Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman, buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, buku tribute untuk Anda yang dianggap memperkuat konstitusionalisme dan independensi hakim. Boleh cerita sedikit Pak tentang buku ini? Ya, saya semula tidak tahu. Mereka punya ide lalu dalam rangka hadiah ulang tahun untuk saya. Kemudian sudah selesai baru saya diminta bikin pengantar. Prolog atau prolegomena. Ya, itu saya bikin. Jadi ya saya terharu juga karena timingnya tepat, bukan hanya karena ulang tahun saya, tapi karena momentum ketika dunia peradilan sedang menghadapi tantangan berat. Dinamika politik di luar membuat dunia kehakiman itu merasa dikendalikan oleh kekuatan politik dan bisnis gitu loh. Nah, banyak kasusnya. Nah, ini penting sekali karena di seluruh dunia ya yang berbeda itu adalah pola hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Ini yang membuat sistem pemerintah beda-beda. Iya. Ya kan? Ada presidentil, ada parlementer, ada kuasi presidentil, kuasi parlementer, ada sistem komunis gitu. Jadi sistem pemerintah itu beda-beda antara eksekutif dengan legislatif. Tapi dalam urusan kekuasaan kehakiman, semua bangsa, semua peradaban dunia sama-sama mengidealkan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu harus mandiri. Tidak harusnya boleh. Di semua negara itu sama prinsip seperti mau itu. Di komunis pun begitu diidealkan gitu loh. Nah, jadi biar antara cabang politik di eksekutif dan politik di legislatif itu bertarung gitu, lalu kadang-kadang berkompromi, tapi akhirnya yang memutus final adalah cabang ketiga. Nah, makanya cabang ketiga itu harus betul-betul merdeka. Dan sejak tahun 45 pun sudah diidealkan begitu. Ya, Rechtsstaat bukan Machtstaat, kekuasaan kehakiman yang merdeka, itu istilahnya. Di pasal 24 ayat 1 itu ditegaskan lagi. Nah, jadi ada, kalau kita bagi, ada independensi struktural, tapi akibat dari struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka itu harus tercermin di kekuasaan ya independensi fungsional, kemerdekaan hakim. Jadi strukturnya dan fungsi hakimnya harus betul-betul hanya tunduk kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Gitu Oke, loh. ini jadi menarik Pak Jimli karena ini ada survei dari Litbang Kompas November 2025 yang menunjukkan kepercayaan terhadap MK itu mencapai 72,4%. Ini angka yang cukup tinggi, tapi di saat yang sama kita juga pernah punya catatan kelam terhadap MK sebelum mulai 2024 pemilu. Bahkan Ketua MK Soehartoyo juga mengakui masih ada keraguan publik terhadap hakim berdasar siapa yang mengusulkan. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ada paradoks bahwa publik itu sebenarnya percaya pada institusinya, tetapi meragukan hakim-hakimnya. Ya itu ada konjungtur ya. Jadi awal dulu ada kasus Akil Mukhtar turun, Iya. kemudian naik lagi, ada kasus lagi satu lagi yang masuk penjara itu. Patrialis, Iya. turun lagi, naik lagi. Terakhir ya puncak atau titik nadir gitu ya. Kasus 90. Ya kan? Waktu menjelang Pilpres. Dan juga ada kasus pemberhentian wakil ketua di-recall oleh DPR. Nah, itu dua kasus terakhir itu membuat kekuasaan kehakiman khususnya di MK itu kayak mau runtuh gitu. Jadi ada kekuatan politik yang mempersepsi bahwa DPR dan lembaga yang menyalurkan calon 3 orang dari 9 itu berhak untuk merecall. Nah, itu salah paham yang terlalu berat. Iya. Karena di konstitusi itu disebut 3 hakim diajukan oleh. Artinya dia mekanismenya dipilih dan diajukan oleh, bukan dari. Apa bedanya oleh dan Beda dari? sekali. Kalau dari itu artinya orang kami. Oh, oke. Kalau dia tidak tunduk kepada kami, ya kita recall. Nah, itu kesalahan cara berpikir. Jadi sejak dirumuskan itu saya ikut mendiskusikannya, termasuk menyusun undang-undang pertama MK. Saya ikut menyusunnya. Itu disadari bahwa 3 hakim dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden, 3 oleh Mahkamah Agung. Ini lembaga tukang pilih aja, bukan dari. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu ya Pak Nah, Jimli. itulah yang terjadi dengan Aswanto diberhentikan. Nah, saya kan marah-marah waktu itu. Saya ketemu sama Mahfud sebagai Menko Polkam. Nah, dia sebagai mantan ketua nggak bisa apa-apa menjelaskan kepada Pak Jokowi. Alasan orang seknek, nggak bisa, DPR-nya sudah putus, kita tinggal teken aja. Jadi kan sangat prosedural. Iya. Padahal substantif salah. Membuat independensi hakim itu rusak jadi. Nah, terakhir kasus 90. Jadi itu yang membuat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi turun. Mahkamah Agung juga banyak masalahnya. Misalnya kasus terakhir itu Zarop. Iya. Sudah triliunan ditemukan dia. Baru-baru ini ditemukan lagi. Ternyata lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Ini lebih banyak dari kasusnya Febri. Lebih banyak dari kasusnya Cicak Buaya. Dengan begitu semua lembaga penegak hukum kita bermasalah semua. Mulai dari polisi sampai ke hakim. Gitu loh. Nah, tapi kita harus benahi mulai dari dunia hakimnya. Oke. Idealnya begitu. Nah, alhamdulillah MK sekarang sudah kembali. Lumayan lah gitu loh. Nah, karena itulah mereka ngasih saya hadiah itu loh, 70 Oke. tahun saya Iya, itu. saya mau kutip juga nih Pak Saldi Isra mengatakan Jimli itu tidak hanya berperan sebagai pendiri MK, tapi juga konsisten menunjukkan komitmen terhadap konstitusionalisme dan independensi kekuasaan kehakiman. Ini pujian yang cukup tinggi loh Pak Jimli di terhadap. tulisan dia ya? Iya, dia mengatakan ini dan dikutip oleh media. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita bicara lagi Pak Jimli soal kemerdekaan hakim. Kalau boleh jujur Pak Jimli, hari ini hakim-hakim tuh tidak merdekakah atau ada hakim-hakim yang bisa merdeka? Kalau menurut Pak Jimli, hakim yang bisa merdeka tuh pakai cara apa sih sebenarnya? Ya, agak kurang kalau menurut saya. Saya kebetulan itu kan tahun 98 ada dibentuk tim reformasi, ya kan? Satu atap Mahkamah Agung. Jadi Direktorat Jenderal Kehakiman di Departemen Kehakiman, ya kan, dipindah ke Mahkamah Agung. Departemen Agama tadinya ada Dirjen Peradilan Agama, dipindah. Ya. Jadi tidak lagi diurus administrasi pengadilan itu oleh pemerintah. Nah, jadi satu atap.
Maksudnya satu atap itu membuat cabang kekuasaan kehakiman independen secara struktural. Masalahnya sesudah 28 tahun kan perlu dievaluasi. Apa benar independensi struktural sudah berakibat real pada independensi orang per orang fungsional? Ini tidak pernah hakim. dilakukan ya Pak Jimli? Nah, saya rasa belum ada evaluasi begitu. Saya sering menyarankan perlu evaluasi. Dugaan saya dengan adanya struktur satu atap itu membuat sistem birokrasi dan sistem kerja pengadilan itu menjadi sentralistik. Semua nasib hakim seluruh Indonesia tergantung tekenan Ketua Mahkamah Agung. Presiden saja di 38 provinsi dia tidak bisa menentukan kepala daerah, mengangkat dan memberhentikan karena ada pilkada. Iya. Kabupaten kota, wali kota 97 juga begitu, ada pilkada. Tapi Ketua Mahkamah Agung itu di setiap provinsi minimal ada 2 gubernur. Satu ketua pengadilan tinggi, kedua pengadilan tinggi agama, ada yang 3 pengadilan tinggi tun, yang nasibnya tergantung tekenan ketua. Sangat sentralistik ya. Begitu juga di kabupaten kota, bupatinya ada 3 dia, ya kan? Tun, agama, pengadilan negeri. Nah, jadi ada hierarki yang struktural, sentralistik gitu. Itu mempengaruhi cara kebebasan hakim diterapkan. Misalnya kalau ketua pengadilan kedip-kedip matanya kepada majelis, dia takut-takut itu. Apalagi ketua pengadilan tinggi, apalagi Mahkamah Agung. Nah, saya khawatir dengan satu atap ini, ya kan? Dulu kan kita pilihannya apakah Direktorat Jenderal di kementerian itu dipindah ke lembaga independen kayak di Belanda, itu namanya komisi yudisial. Jadi kalau di Belanda Judicial Commission itu ngurusin administrasi ini. Tapi waktu itu kita belum reformasi di konstitusi, belum ada itu komisi yudisial. Kita masukkan di satu atap. Lalu komisi yudisial hanya mengusung 2 hal. Satu, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, untuk kode etik. Itu kan? Itu pun tidak dia harus berbagi kewenangan dengan Mahkamah Agung. Nah, ini juga termasuk yang harus kita evaluasi sesudah 28 tahun reformasi ini. Jadi maksud saya kekuasaan kehakiman itu harus tercermin di kebebasan hakim. Maka irah-irahnya demi ketuhanan, ya kan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Tuhan yang Maha Pengadil gitu. Tidak tunduk kepada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Maka idealnya ya, puncak lembaga peradilan itu jangan di ibu kota politik maupun ibu kota bisnis. Kayak di Jerman, ibu kota politik di Berlin, kalau dulu di Bonn, ya kan? Bisnis Frankfurt, ya kan? Atau di Munchen. Tapi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan Jaksa Agung, Mahkamah Administrasi Verwaltungsgerichtshof itu tempatnya di kota kecil namanya Karlsruhe. Kotanya kecil, tenang, ya kan? Jadi tidak hiruk pikuk dengan suasana politik dan tidak hiruk pikuk dengan suasana bisnis. Tapi Pak Jimli, gitu. Kalau dengan ini kan saya memandangnya kan berarti Pak Jimli sudah memikirkan banyak sekali sebenarnya alternatif-alternatif yang harusnya dilakukan untuk kemudian bisa menghadirkan kebebasan bagi hakim. Tetapi kalau memang budaya korupsinya itu tidak hilang, bukankah sistem apapun yang kita coba akan tetap sama? Ya, makanya kita harus benahi, makanya mulai dengan hakim, maka kita buat komisi yudisial itu supaya etika hakim itu jadi awalan untuk membenahi. Akhirnya kalau ada polisi, ada jaksa, ya, ada panitera, ada advokat, ada hakim. Ini kalau ini semuanya ini tukang peras, ya kan, mafia, ya kan. Yang paling ujung itu hakim, yang paling pangkal itu advokat. Advokat tuh kerjanya mulai dari pangkal sampai ujung. Makanya dia paling banyak dapat duit, paling kaya dia.
Nah, saya suka bercanda. Ini kalau di akhir tahun mereka ini rapat koordinasi, ngitung siapa yang dapat lebih banyak, yang paling dikit tuh hakim. Gitu. Tapi advokat bilang, iya Pak, ini hasil perasan semuanya diperes. Gitu kan? Tapi yang tinggal tulang-tulangnya baru sampai ke hakim. Tapi di dalam tulang kata advokat ada sumsum. Oh iya benar juga. Oh, iya. Jadi intinya semua dapat. Semua dapat. Tapi kalau kita mau benahi, ini semua harus mulai dari hakim. Hakimnya ini yang harus. Nah, alhamdulillah sekarang jaminan kesejahteraannya sudah dipenuhi oleh Presiden 280%. Tapi waktu terakhir saya ketua KPRP itu saya melapor terakhir, saya gambarkan kepada Presiden bahwa itu tidak cukup, necessary but not sufficient. Yang namanya kesejahteraan hakim itu kan udah berkali-kali, tahun 2012 dulu zaman Pak SBY juga gitu. Tapi sistemnya itu harus dibenahi. Efektivitas pengawasan etika oleh KY dan lain-lain sebagainya, soal judicial governance mesti dimodernisasi. Kalau dunia kehakiman itu beres, akhirnya orang kan nggak bisa kasak kusuk lagi, maka bayar-bayar itu pun ke pengacara nggak ada gunanya. Gitu loh. Tapi dalam bayangan Pak Jimli mungkin ya kita mencapai titik itu. Hakim yang tidak bisa dibayar, hakim yang kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Mungkin kita mencapai. Jadi salah satunya modernisasi tata kelola. Ini banyak sekali masalahnya soal tata kelola itu. Bahkan misalnya ada putusan yang sudah final di Mahkamah Agung, tinggal eksekusi. Kadang-kadang eksekusinya bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Eksekusi. Iya. Hakimnya sebenarnya sudah memutus. Sudah memutus. Okay. Eksekusinya ada aja. Saya nggak mau citra, ada beberapa kawan saya mantan menteri, ya kan, mengalami nasib kayak gitu. Ya Allah, malu saya sebagai sarjana hukum. Ini harus dibenahi manajemen peradilan ini. Oke. Kita harus break dulu Pak Jimli, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda. Air kan banyak. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Jimli, Anda kan baru selesai memimpin Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri. Iya. Ada ribuan halaman, Anda menyebutnya 10 buku bahkan, rekomendasi yang sudah dibuat, dan Undang-Undang Polri-nya juga sudah disahkan. Puaskah Anda dengan reformasi? Yang enggak lah. Terutama yang penting-penting malah enggak diakomodasi. Oke. Tapi kan saya kalau ditanya bagaimana, ya saya diam aja. Saya bilang proses politik sudah di luar kami. Kan kita udah lapor kepada Presiden. Lalu selanjutnya proses politik di DPR kan. Nah, undang-undang itu disusun oleh DPR dan Presiden ya udah teken. Misalnya di situ ya sebetulnya yang kami perdebatkan antara lain mengenai kemungkinan dibentuknya kementerian tersendiri. Itu kenapa sih Pak Kapolri yang keras untuk menentang atau seperti menentang? Maka daripada ribut gitu, ya udah kita kompromi, nggak usah dah. Tapi sebaliknya ya kita sepakat supaya Kompolnas diperkuat untuk pengawasan. Dan itu terjadi ya Pak ya? Sudah diwujudkan kan peran Kompolnas yang ya, kemudian alhamdulillah tidak. Oh, tidak ya? Iya, di dalam undang-undang itu nggak ada. Oke. Sama sekali nggak ada. Dan juga soal misalnya pengangkatan Kapolri, sebetulnya juga Panglima TNI itu kan hanya kreasi undang-undang. Iya. Sekarang ada 300 lebih pejabat-pejabat yang harus di fit and proper test atau dikonfirmasi di DPR. Itu sudah menyita waktu dan dampak politisasinya keras. Maka kami berusaha meyakinkan Presiden, ya udahlah kembalikan ke hak prerogatif Presiden aja, nggak usah melalui DPR lagi. Itu pun juga tidak. Nah, itu pun Presidennya juga nggak setuju, daripada ribut nggak usah, dia bilang kan. Tapi hal yang Presiden setuju itu Kompolnas ditingkatkan. Yang kedua, pengangkatan pejabat kepolisian di luar struktur kepolisian itu harus pensiun, kecuali lembaga yang eksplisit disebut secara limitatif.
ya kan? Kalau TNI itu kan disebut Iya. limitatif. Nah, kalau sekarang Meskipun limitatif itu juga cukup banyak ya Pak. banyak, tapi kan lumayan disebut, Iya. gitu kan? Nah, ini yang kita minta supaya disebut. Nah, tapi malah nggak ada itu. Pokoknya di mana membutuhkan polisi penugasan itu dibolehkan. Nah, itu ngerusak gitu loh. Jadi Iya. anunya sistem kepangkatan dan sebagainya itu jadi banyak sekali ya bintangnya itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah kami sepakati, tapi proses politik bicara lain. Ya sudah, saya kan nyerah saja. Nah, gitu. Kenapa Pak Jimli nyerah saja? Ya, nyerah karena memang di luar wewenang kita kan. Oke. Kita hanya merancang, meyakinkan presiden. Selanjutnya proses politik yaitu ya yang membentuk undang-undang. Anda membacanya presiden mengapa begitu saja menyerah? Nih saya membaca ya ada kutipan Pak Jimli ketika diwawancara kecewa atau tidak. Beberapa dijawab presiden dengan ya sudah kayak sekarang aja deh. Beberapa jawabannya ya sudah kayak sekarang Iya, aja deh. iya. Anda membacanya kenapa presiden seperti itu? Di bawah tekanankah atau kan presiden kan sebenarnya cukup berkuasa ya saat ini di atas koalisi, tidak ada yang mengganggu kebijakan-kebijakan dia. Mengapa dia sepertinya Saya akomodatif rasa sekali? Presiden sedang membutuhkan TNI Polri. Apalagi ada isu ya kan akan ada demo seperti Agustus tahun lalu. Nah, kemudian itu mendapat laporan intelijen, wah ini ada gerakan yang membahayakan. Maka kalau polisi TNI itu tidak kompak ya kan bersama dengan presiden, kira-kira ini bahaya. Maka presiden ya udah dah, nggak usah dulu diganggu, tinggal meyakinkan masyarakat aja. Maka dipakailah saya sama Pak Mahfud gitu kan. Nah, Jadi ya, Pak orang Jimli dari merasa luar. dipakai ya? Yang lain kan itu menteri semua. Iya. Menko Hukum, Wamenko, Menteri Hukum, Supratman Aktas, gitu kan. Bahkan di antara anggota itu ya cuma kami berdua yang swastanya. Iya. Nah, gitu loh. Nah, yang lain-lain itu Menteri Dalam Negeri, loh, mantan Kapolri gitu. Ya kita ada perdebatan, tapi akhirnya dikompromikan. Cuma semua yang dikompromikan itu sebagian itu disetujui oleh presiden. Tapi begitu proses politik bekerja, ya nggak jalan juga gitu loh. Ini menurut Anda memang benar proses politik atau jangan-jangan presiden bilang menyetujui tapi kemudian dari sisi politiknya memerintahkan yang sebaliknya? Bisa, makanya saya menduga ini ada perkembangan bahwa TNI Polri ini biar kompak gitu. Jadi dikasih makan lah semua yang mereka Lah inginkan. iya, bahkan presiden tuh muji-muji terus. TNI dipuji, ya kan? Polri dipuji gara-gara sukses, ya kan? Membantu lumbung pangan dan membantu MBG. Sesuatu yang sebenarnya bukan pekerjaan mereka. Bukan pekerjaan mereka, tapi pandai nih Panglima sama Kapolri ini, apa namanya? Ya kan? Pampering ya. Jadi Pampering pandai dia, presiden, ya. sehingga presidennya kan seneng. Iya. Wah ini, ya karena presiden kan kepingin cepat gitu loh, yang MBG harus segera cepat gitu kan, dalam 1 tahun sudah, dan petugas yang bisa gercep, ya memang ada TNI, ada Polri, Iya. gitu. Jadi ini Nah, memang benefit untuk dua pihak begitu. dua pihak. Jadi bayangan saya, oh iya maklum aja lah, ya kan? Tapi Pak Jimli sebelum menerima mandat ini sebenarnya menduga tidak bahwa ternyata akan sia-sia saja di ujung. Enggak, saya kan orangnya serius terus. Jadi saya sih positive thinking aja. Maka saya bilang polisi ini kena getah dari kemarahan publik. Yang dimarahin orang itu DPRD dan DPR. Maka yang dibakar itu kantor DPRD seluruh Indonesia. Kalau kantor DPR ketat itunya, ya kan? Nah, jadi yang dimarahin tuh anggota DPR yang salah ngomong, dijarah rumahnya, gitu kan. Nah itu karena ada sumbatan aspirasi rakyat. Tapi kantor polisi ikut dibakar kayak di Jatinegara. Polres dibakar, 2 polsek habis dibakar. Jadi saya bilang kepada Kapolri dan jajarannya dan juga kepada Presiden, ini cuma kena getah ini. Tapi kita harus perbaiki. Namun ini hanya pintu masuk, sampai ke hakim harus kita benahi.
Oke. Kira-kira begitu. Tapi mereka kalau menurut bacaan Pak Jimli membaca tidak betapa mendesaknya sebenarnya seharusnya mereka melakukan reformasi, karena kemarahan itu kan masih kemarahan kecil ya Pak Iya, Jimli kalau iya. dibandingkan mungkin dengan 98 ya. Iya. Dan orang kemudian membayangkan jangan-jangan tahun ini, jangan-jangan bulan ini akan terjadi Iya. lagi begitu. Tetapi apakah jarak 1 tahun kemudian membuat mereka lupa, kemudian bisa lagi berpikir bisa membohongi rakyat? Ya, cuma bedanya kalau yang tahun lalu itu kan tidak terprediksi, tidak terduga, tidak terencana juga, itu tiba-tiba aja gitu loh. Dan Itu sesimpel omongan loh Pak Jimli padahal. iya, pakai medsos aja. Iya. Iya. Gitu loh. Nah, tapi kalau ya, waktu itu semua organisasi resmi nggak terlibat. Ormas tidak terlibat, mahasiswa tidak Jadi terlibat. benar-benar organik ya. Benar-benar organik. Nah, yang sekarang ini kan ini sudah semua organisasi resmi itu terlibat. Iya. Dan yang kedua, semua orang membuat prediksi nanti kejadian lagi. Nah, ramalan itu punya efek Oedipus seperti Karl Popper bilang. Ya, efek Oedipus dari ramalan. Begitu ada ramalan, maka ada dua pihak. Satu senang lalu mau ikut, tapi sebaliknya banyak juga yang berusaha untuk mencegah. Jadi efek Oedipusnya itu, jadi ramalan itu bukan dia benar dengan dirinya sendiri, dia terjadi itu karena efek Oedipus. Nah, sekarang karena ini sudah ada ramalan dari mana-mana, maka usaha untuk mencegahnya juga masif, maka tidak akan terjadi gitu loh. Jadi saya rasa salah satu kelemahan presiden kita ini, dia masih politisi gitu loh. Dia masih ketua umum partai. Harusnya presiden itu sudah tidak politisi ya? Harusnya dia sudah levelnya itu beyond politician. Maka kalau dia sudah betul-betul statesmanship-nya tinggi, leadership yang dalam konteks yang lebih besar, dia kan harus membenahi sistemik. Iya. Gitu loh. Tugas pemimpin itu system building. Salah satunya, satu sistem building and rebuilding, yang kedua ya kan enlightening communicator ya, atau educator. Itu juga tidak ya. Educator. Jadi nggak boleh salah-salah ngomong gitu. Yang ketiga role modeling. Nah, dia jadi contoh uswatun hasanah. Nah, jadi kalau dia negarawan, mestinya dia berpikir begitu. Kami sarankan, saya bilang ini semua sampai ke dunia kehakiman harus dibenahi Pak. Nggak cukup hanya naik gaji. Nah, maksudnya dia tangkap itu. Iya. Tapi kan masih banyak urusannya. Jadi kepentingan politik jangka pendeknya masih banyak. Apalagi impian-impian sistemik kayak misalnya pasal 33 mengubah kebijakan ekonomi. Itu kan banyak sekali implikasi teknisnya. Okay. Sehingga dia menghadapi rumitnya manajemen pemerintahan, maka dia pragmatis kan. Ya udah dah, polisi tenang-tenang aja dulu lah, kira-kira gitu. Jadi prioritas dia memang masih jangka pendek berarti ya Iya. Pak Jimli. Oke. Jadi kalau kemudian saya bertanya Pak Jimli, merasa kecewakah kemarin, merasa diperalatkah dengan menjadi ketua tim percepatan reformasi yang ternyata rekomendasinya tidak didengar? Enggak kecewa. Itu kan dalam jangka panjang kalau kita baca, memang butuh yang kayak gini kan, permainan kehidupan. Bernegara ini kan permainan hidup ini, ya kan. Jadi ya nggak usah baper. Oh, nggak usah baper ya. Walaupun kecewa ada. Terus banyak memberikan petua tuh bagaimana, karena kan publik kan sebenarnya juga hari ini tuh hari-hari tiap hari tuh mungkin kesal dengan berbagai pemberitaan. Iya. Tapi untuk bisa seperti Pak Jimli let go seperti itu susah loh Pak. Ya, dua. Gimana? Obatnya. Apa tuh? Satu Isra, yang kedua Mi'raj. Isra itu jalan malam, perenungan, merenung apa mas. Nah, insya Allah semua masalah itu ada solusi. Yang kedua Mi'raj ke langit, lihat dengan helikopter view semua persoalan. Oh ini toh gitu. Jadi kecil ya Pak ya. Jadi kita akan menemukan solusinya. Jadi nggak usah baper, apalagi di zaman kayak sekarang ini. Banyak sekali masalah. Ada orang ngabisin waktunya urusan ijazah, nggak habis-habis misalnya gitu loh. Saya termasuk yang harus mengurusi ijazah itu tiap hari Pak. Jadi ini ngabisin waktu. Iya. Gitu. Ada yang masih kecewa kepada Gibran. Terus, lah bagaimana? Dia udah jadi wapres, ya kan?
terserah Anda setuju tidak setuju dan milih tidak milih, kan dia udah jadi wapres. Dan jadi wapres dia sampai 2029. Harus diterima ya. Harus diterima. Ini sekali lagi permainan bernegara. Ya nggak usah baper gitu loh. Ya udah. Oke. Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu. Iya benar. Kalau mau diberhentiin sekarang, ya bisa, gampang sekali. Cari alasan, cari pasal, gampang. Tapi proses politiknya ya nggak mungkin. Karena dibutuhkan 2/3 kali 2/3 di DPR, di MPR. Setelah nanti pembuktian dulu di MK. Tapi syaratnya 2/3 yang di DPR itu dengan koalisi 80% kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau misalnya inisiatifnya dari presiden sendiri, nah itu mungkin. Tapi apa mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri sedangkan dia sendiri yang minta supaya Gibran menjadi wakilnya dia. Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Jadi tidak mungkin. Iya. Ya kan? Mari berharap Jadi jangan berharap yang tidak mungkin ya Pak. Udah pokoknya gerundel dalam hati aja kita kerjakan untuk perbaikan ke depan dulu. Oke, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Pak Jimli, jadi kalau saya bertanya, ini kita 81 tahun merdeka, masih ada harapankah Indonesia akan lebih baik atau kita akan begini-begini saja Pak Jimli? Ya selalu harus ada harapan dong. Kita mesti optimis. Gimana caranya optimis Pak? Kadang-kadang yang optimis itu pejabat aja. Mantan pejabat sama calon pejabat selalu pesimis. Supaya dia diberi kesempatan untuk berbuat sehingga dia bisa berubah jadi optimis. Tapi sebagai bangsa sebaiknya, apalagi tokoh-tokoh yang jadi panutan ya masyarakat, harus mempengaruhi publik yang luas dengan sikap optimis. Karena kalau kita hitung dari sejak 81 tahun yang lalu dan sebelumnya, luar biasa kemajuan kita. Walaupun lebih agak telat dibandingin Korea Selatan. Yang 2 hari sebelum kita, dia udah maju mengalahkan ekonomi mantan penjajahnya. Iya. Ya kan, Jepang. Iya. Nah, begitu juga negara-negara tetangga kita. Tapi kan kayak Singapura, Malaysia kan kecil itu. Kita kan 290 juta, kompleks sekali. Jadi kita juga nggak usah terlalu memaksakan diri. Yang penting ada perspektif jangka panjang, evaluasi kita menuju 20 tahun lagi, pertengahan abad ke-21, Indonesia emas. Kita harus menghitung begini. Saya selalu bilang, dulu pertengahan abad ke-20 ada peristiwa besar, Perang Dunia Kedua. Dan sesudah itu timbul Big Bang Change in Human History. Tata ekonomi sosial politik dunia berubah besar-besaran. Kan? Ada PBB kita bikin, negara-negara jadi merdeka. Nah sekarang menuju pertengahan abad ke-21, ya kan? Ini jangan-jangan ada lagi another Big Bang Change, gitu loh. Nah, kalau terjadi perang beneran, ini 9 negara punya nuklir, ya kan? Tanda-tandanya udah banyak ini. Nah, di samping teknologi disruptif di segala bidang, ada AI, saya suka bilang akal imitasi, ya kan? Ini tantangan-tantangan baru yang kita membuat kita harus berubah. Jadi jangan kita berkeluh kesah dengan apa yang sudah mengecewakan di masa lalu. Kita perbaiki aja ke depan. Jadi saran saya, setelah 81 tahun Indonesia merdeka yang kita peringati sekarang, ini membuat kita sebagai anak bangsa ya berpikir ke depan gitu. Nah ini kan giliran aja ini, ya kan? Jadi presiden udah berpuluh-puluh tahun berjuang baru berhasil sekarang. Tapi paling lama dia kan 10 tahun. Kalau enggak. Tapi apa? Jadi Pak Jimli mau mengatakan ke publik bahwa sabarlah 10 tahun lagi begitu apa? Bagaimana? Tapi belum tentu juga kan, bisa juga cuma 5 tahun. Ya kan ini dinamika ini kita nikmati aja, ya kan? Sambil berbuat yang terbaik lah untuk bangsa dan negara. Yang penting saya menganjurkan siapa saja yang sedang menduduki amanah, ya kan, jangan menafikan yang di luar.
biarlah suara publik di luar struktur resmi itu menjadi pengawal. Jadi kadang-kadang cara ngomongnya ya kan kritis tapi tidak sopan. Ini adalah menyangkut peradaban kritik kita. Ngeritiknya bukan ide, ngeritiknya kacamatanya, bajunya, packagingnya ya. Iya, tapi juga telinga pejabat kita, ya kan harusnya tebel. Iya. Nah ini menyangkut budaya dan level of civilization. Jadi democratic civilization kita ini harus kita tingkatkan. Menurut Anda budaya tuh bisa dirubah nggak Pak Jimli? Kalau tadi kan dari awal kita bicara soal budaya kita tuh budaya kerajaan, budaya kita tuh memang feodal. Apakah bisa dirubah? Bisa, tapi dengan kesengajaan. Misalnya ada banyak faktor kayak misalnya melalui sistem pendidikan, ya kan? Tapi dampak dari pendidikan itu lama. Iya. Itu pendekatan kultural. Nah, yang kedua yang harus mengubah kebudayaan itu pendekatan struktural dengan penegakan hukum, dengan politik, dengan leadership. Jadi ada sistem building and rebuilding yang bisa mengubah kebudayaan. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Iya. Gitu loh. Walaupun kita juga jangan terlalu ini juga ya simplistik. Kadang-kadang dinasti politik ini kalau pikir-pikir ada gunanya juga untuk ketika tahap-tahap pelembagaan politik kita belum kuat, misalnya ya kan Ibu Mega nggak ganti-ganti, tapi kalau dipikir-pikir, waduh kalau ganti-gantian setiap 5 tahun bisa rusak juga itu. Nah maka untuk tahap-tahap pertumbuhan ya peradaban demokrasi kita, ya kita tidak bisa serta-merta. Jadi kan, nah cuma ini kan harus dirancang. Misal, coba partai yang lahir sesudah reformasi kan jadi dinasti semua. Padahal itu adalah suara reformasi. Demokrat begitu, mana lagi? PAN begitu, PKB juga begitu. Nah tapi misalnya kita rancang dengan sengaja. Ketua umum tidak boleh digantikan oleh orang yang punya hubungan darah. Kecuali ada jeda satu periode, satu periode baru boleh. Nah ini cara rekayasa kebijakan yang bersengaja dengan kesadaran bahwa modernisasi politik ini penting untuk menghapus tradisi kerajaan, gitu loh. Nah itu berlaku untuk organisasi-organisasi apa-apa itu banyak feodal semua. Di birokrasi kita begitu juga. Tapi Pak Jimli kalau tadi kita ini kan berarti melakukan pemakluman ya Pak Jimli, pemakluman karena sambil berjalan. Enggak, artinya kita kan harus realistis juga. Jadi ada kadang-kadang coba lihat partai-partai yang rasional gitu, perpecahannya banyak perpecahan. Tapi kalau dia solid, nah gitu loh. Jadi ada gunanya juga untuk tahap awal. Tapi jangan dinikmati terus-menerus. Itu di mana tuh berarti batasnya Pak Jim? Ini kan sama aja seperti kita bicara soal demokrasi. Demokrasi yang benar-benar demokrasi itu ribet, nyusahin partai politik, ribut, kemudian tidak bisa membangun. Sama dengan pemakluman kita terhadap dinasti politik ini. Gak apa-apa deh sekarang dulu nanti. Pemakluman plus. Makanya diperlukan leadership yang beyond politician, melihat jangka panjang ini memperbaiki gitu loh. Ya kalau mau diperbaiki, begini caranya supaya pergantian ketua umum tidak boleh hubungan darah. Lalu yang kedua dibatasi, ketua umum tidak boleh lebih dari 2 periode, seperti juga presiden. Nah dengan begitu akan muncul ya internal demokrasi. Syarat partai politik bisa menjadi alat demokratisasi berbangsa, bernegara, dia internal harus demokrasi juga. Ya kalau dia tidak demokratis, bagaimana dia mau diharapkan mendemokratisasi negara? Itulah. Terakhir, jadi Pak Jimli, saya ingin Pak Jimli mungkin membuat satu kata-kata penguatan kepada publik yang tiap hari mungkin melalui media sosialnya mengeluh terhadap bagaimana kondisi negara kita hari-hari ini, tidak puas dengan kepemimpinan saat ini, tiap hari mungkin disuguhi pidato-pidato yang kemudian menguji mentalitas mereka. Mungkin Pak Jimli mau mengatakan sesuatu yang kemudian bisa memberikan sedikit harapan Pak Jimli. Ya sebetulnya pemimpin itu jangan terlalu banyak pidato.
Dia mengambil keputusan, ya kan, bertindak, keputusan itulah sebetulnya apa namanya, action louder than words, gitu loh. Tapi kita kan harus terima kenyataan gaya kepemimpinan kan beda-beda. Nah, di ruang publik sekarang kita harus akui ya banyak informasi yang berseliweran membuat kita baper, langsung emosi. Nah, sarannya adalah jangan baper. Jadi ada 3 hal membuat orang berbeda pendapat. 1, informasi, data. Kalau data berbeda, sumber referensinya itu beda, itu membuat kita nggak bisa, pendapatnya nggak bisa sama. Iya. Nah, caranya ya kita duduk bersama, saling mendengar, mencocokkan data, sumber informasi. Kalau cocok, insya Allah perbedaan pendapat selesai. Okay. Kalau kita hanya di ruang medsos, kan ini era post-truth. Iya. Ya, pasca kebenaran 90% di ruang publik itu beredar informasi hoaks. Nah, jadi kita harus sadari. Jadi jangan baper, jangan mencintai orang atau membenci siapapun dari informasi medsos. Dicek dulu. Oke. Itu 1. Yang kedua, orang berbeda pendapat kan karena kepentingannya beda. Iya. Mana ada manusia satu dengan yang lain yang kepentingannya sama. Kita beda-beda, golongannya, keluarganya, masing-masing punya kepentingan. Nah, syaratnya kalau kita bermusyawarah, bertemu, saling mendiskusikan kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas, jangka panjang, ketemu kita. Nah, yang paling berat itu yang nomor 3. Apa tuh? Orang berbeda pendapat karena perspektif, sudut pandang. Orang dalam kekuasaan sama yang di luar kekuasaan nggak bisa ketemu cara pandangnya. Fakta yang sama, informasi yang sama, dia lihat dari 2 sisi, beda. Maka siapa saja yang sedang menduduki jabatan, saya berharap supaya mau mendengar, melihat, dan juga membiasakan orang di luar ini itu mau juga mendengar. Iya. Pidato yang disampaikan oleh Presiden kemarin kan banyak data-data. Iya. Jadi jangan juga belum apa-apa, belum pidato udah dimaki-maki, padahal kan belum denger. Iya. Nah, gitu loh. Karena udah kebiasaan kemarin-kemarin suka bercanda. Iya. Ya kan? Ya pergi ke Yaman lah, ya endas mula. Itu kan ada niatnya bercanda tapi jadi digoreng-goreng. Iya, Nah, jadi saya rasa 3 itu membuat kuncinya itu musyawarah, saling mendengar. Gitulah. Saling Nah, mendengar. ruang publik ini biar rame gitu. Inilah menentukan the quality of public discourse, menentukan the quality of demokrasi, negara hukum. Jadi demokrasi itu jangan hanya dilihat dari segi majority rule dalam mengambil keputusan. Nah, itu kalau 5 yearly politik udah selesai di TPS, tapi kita berhubungan dengan day to day politik yang dinamikanya macam-macam. Maka kita harus di ruang publik ini harus kita isi dengan komunikasi yang baik, saling mendengar, dan tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling meniadakan. Ini bagian dari perjalanan waktu. Insya Allah bangsa dan negara kita makin baik. Baik, terima kasih Pak Jimli untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, 81 tahun Indonesia merdeka dan perjalanan membangun negara hukum tentu belum selesai. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga memastikan hukum tetap merdeka ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.